Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denada Putri dengan NPMC 1C020078. Di sini saya akan membahas materi lanjutan mengenai pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Kita masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan pendapatan. Sekarang PSAK yang berkaitan dengan pendapatan seperti di video sebelumnya itu bicara mengenai PSAK 23 dan sekarang kita membahas PSAK 34. Itu tidak lagi berlaku sejak dikeluarkannya PSAK yang terbaru berkaitan dengan pendapatan kontrak dengan pelanggan, yaitu PSAK nomor 72. Sekarang, seperti apa perusahaan yang menjalankan bisnisnya melalui suatu kontrak dan itu hubungannya dengan konstruksi, misalnya perusahaan seperti Waskita Karya. Jadi, perusahaan-perusahaan jasa konstruksi seperti yang membangun jalan tol. Timbul persoalan kontrak jasa konstruksi ini bersifat jangka panjang, jadi tidak selesai dalam satu periode. Persoalan secara akuntansi yang muncul itu bagaimana dengan pengakuan pendapatannya. Makanya PSAK itu mengatur untuk pendapatan dari kontrak konstruksi. Ada perlakuan khusus terkait dengan pengakuan pendapatan. Secara prinsip penandingan, selama proses pembangunan, perusahaan konstruksi sudah memberikan atau menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, di tahun pertama, perusahaan jasa konstruksi itu sudah menyelesaikan 10% pekerja dari 100% pekerjaan. Maka secara prinsip penandingan, jika kita sudah menyelesaikan pekerjaan 10%, maka kita berhak mengakui adanya persentase pendapatan pekerjaan. Tahun kedua sudah selesai 60%. Saat itu kita akan mengakui adanya pendapatan yang menjadi hak kita itu untuk 60%. Jika sudah selesai 100% di tahun ketiga, maka semuanya sudah kita akui sebagai pendapatan sebesar nilai kontrak yang disepakati. Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengakui pendapatan dari suatu kontrak konstruksi jangka panjang untuk pengakuan pendapatan setiap tahunnya. Yang harus diingat adalah kita menerapkan prinsip penandingan, di mana kita ketika pekerjaan itu sudah selesai berapa persen, maka kita harus mengakui adanya pendapatan sebesar persenan pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, karakteristik kontrak konstruksi itu meliputi yang pertama itu kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua itu kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, kontrak konstruksi bukan hanya pembangunan secara fisik dari konstruksi tersebut, tetapi juga semua hal yang berhubungan dengan persiapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perolehan bangunan tersebut. Kemudian kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Dalam kenyataannya, jarang suatu kontrak yang sudah kita sepakati di awal-awal tiba-tiba nilainya akan tetap karena yang meminta jasa kepada perusahaan konstruksi itu banyak maunya. Contohnya, pada saat disepakati awalnya kontrak misalnya adalah 2 miliar, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia minta perubahan dari kontrak yang telah disepakati. Kemudian ada kalanya kita sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi itu memberikan reward atau bonus karena pekerjaannya itu lebih cepat dari tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian pendapatan kontrak itu terdiri dari yang pertama itu nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak penyimpangan, dan yang kedua itu penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Jadi, jika saya mempunyai suatu perusahaan jasa konstruksi, maka pendapatan bagi perusahaan saya itu bukan hanya mendapatkan nilai dari nilai kontrak awal, tetapi juga termasuk penyimpangan dalam kontrak, misalnya ada klaim, ada bonus yang diberikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada
apa bentuk penyimpangan kontrak. Nah, yang dikatakan penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan atau yang memberikan pekerjaan kepada jasa konstruksi mengenai perusahaan dalam lingkungan pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Kemudian penyimpangan ini dimaksudkan dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jadi kita bisa memasukkan penyimpangan ke dalam pendapatan jika kemungkinan besar pelanggan itu menyetujuinya. Nah, yang kedua itu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Lanjut, tadi kan kita membahas menyinggung masalah klaim. Nah, klaim di sini merupakan jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantinya untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Kemudian pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim yang dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama itu negosiasi telah mencapai tingkat aktif sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Dan yang kedua itu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dan dapat diukur secara handal. Setelah itu tadi saya juga membahas mengenai pembayaran insentif. Nah, pembayaran insentif di sini merupakan jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah dipenuhi atau dilampaui. Jadi, kita bisa saja mendapatkan pembayaran insentif dari suatu pelanggan apabila kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari tanggal yang telah disepakati. Nah, pembayaran insentif ini dimasukkan dalam kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Dan juga jumlah pembayaran insentif dapat diukur dengan cara handal. Nah, berikutnya itu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Nah, jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan, dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal terakhir periode pelaporan, maka yang paling lazim terkait dengan pengakuan pendapatan pada periode pada perusahaan kontrak konstruksi adalah menggunakan pendekatan persentase penyelesaian pekerjaan. Nah, ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, yang pertama itu metode presentasi penyelesaian. Pada metode ini kita mengakui pendapatan bagi perusahaan jasa konstruksi seiring dengan berapa persen penyelesaian pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang kedua itu metode kontrak selesai. Pada metode ini kita mengakui pendapatan jika kontraknya telah selesai dilakukan. Berarti kita menunggu sampai bangunan itu telah diselesaikan baru boleh mengakui sebagai pendapatan. Nah, dari dua metode ini, lazimnya kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode presentasi penyelesaian. Jadi, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, kemudian, apa dasar pemikiran sehingga kita lebih banyak menggunakan metode presentasi penyelesaian? Itu alasan pertama itu antara yang memberikan pekerjaan dan perusahaan yang menyelesaikan jasa konstruksi memiliki hak yang dilaksanakan, yaitu sama haknya antara pelanggan dan perusahaan jasa konstruksi. Yang kedua, pelanggan memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja secara spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, kemudian perusahaan jasa konstruksi memiliki hak untuk meminta pembayaran
atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pelanggan. Dan yang terakhir itu hasilnya penjualan berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Jadi setiap perusahaan jasa konstruksi selesai melakukan pekerjaan, maka akan mengirim tagihan kepada pelanggan tersebut, maka kita akan menerima pembayaran dan harus melanjutkan pekerjaan sampai pekerjaan itu diselesaikan. Lalu perusahaan menggunakan metode presentasi penyelesaian jika semua kondisi ini terpenuhi, yaitu pertama, jika pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Jadi kita harus tahu berapa nilai kontrak yang akan kita dapatkan ketika kontrak itu diselesaikan. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembangunan itu. Nah, yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Dalam proses pembangunan banyak sekali penambahan baik maunya dari pelanggan maupun dari perusahaan jasa konstruksi tersebut. Nah, ada tahapan dalam proses pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode presentase penyelesaian pekerjaan, yaitu yang pertama, menentukan berapa presentasi penyelesaian pekerjaan. Caranya untuk menghitung berapa presentasi penyelesaian pekerjaan yaitu dengan cara menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, bandingkan dengan berapa total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai tanggal 31 Desember atau akhir tahunnya. Nah, yang kedua, menentukan pendapatan yang akan diakui pada tanggal 31 Desember atau akhir periode. Yang ketiga, pada tahun berikutnya perusahaan melanjutkan pekerjaan dan tentunya presentasi penyelesaian sudah bertambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.